kelihatan Kuturi Handayani. Coba hotel saya yang kerja rakyat, ini pentolannya, ini bosnya. Jadi rakyat kita ini kita harap sapu bersih, menyapu lantai. Jangan itu lantai sapu yang kotor, menyapu lantai. Ini filsafat. Saya harap untuk kesadaran ini bahwa gimana perhatikan rakyat. Rakyat harus dimakmurkan karena mental dari Tuhan membantu. Saya kira jadi syiar buat seluruh nasional dan itibar buat dunia bahwa Indonesia mengerti bahwa kita mental kita bisa mengatasi, yaitu bahwa dunia punya itu budaya Eropa, budaya Amerika, budaya Timur Tengah, kita budaya di Nusantara, beragama berapapun di Nusantara, fisik dan mental itu. Terima kasih. Maaf ya. Yang penting kita minta Tuhan, karena Kalimantan semar Indonesia, kepala Kalimantan Timur, Kaltara sayapnya, Kalteng adalah perutnya, Kalbar adalah itu ekornya. Jadi kita lihat tujuannya itu kompak, jangan jadi Kaltim jadi kebencian, tapi ini adalah badan yang kali ini semar, sehingga cita-cita Sumba Palapa, cita-cita yaitu kita harus tidak ada kuasa. Indonesia bangsa pemenang, harus kita bukan menjajah dunia, tapi imbangi RT, imbangi Rusia, imbangi Prancis, imbangi Inggris. Saya yakin sudah tergabung, insya Allah.
berpikir jauh menembus ke masa depan. Meski uangnya cukup banyak, tidak suka berfoya-foya, berhura-hura, berpesta pora, berdansa ria, menyenangkan diri sendiri, bergaya bos, mentraktir sana-sini, tidak terjangkit gila hormat. Justru darah berwira swasta mengalir deras di tubuhnya, serta hasil gemblengan mental orang tua membuatnya setiap melangkah selalu diperhitungkan dengan matang, tidak gegabah. Prinsipnya, sekali salah langkah maka akan berdampak buruk untuk selanjutnya. Dialah Haji Muhammad Yos Sutomo yang dimaksud pemuda itu. Pada tahun 1970, Haji Muhammad Yos Sutomo usianya 25 tahun, masih tergolong muda. Semangatnya begitu besar, berjuang keras untuk membangun usaha. Dengan mendirikan perusahaan berarti menciptakan lapangan kerja bagi siapa saja untuk menghidupi keluarga. Di satu sisi, hidup bukan mementingkan diri sendiri tapi memikirkan nasib banyak orang. Di sisi lain, sebagai warga Indonesia, setidaknya Haji Muhammad Yos Sutomo ikut berkontribusi dalam memperjuangkan perekonomian rakyat. Haji Muhammad Yos Sutomo di masa itu masih berusia 25 tahun, sudah punya keberanian membeli villa Dragon 2 buah supaya bertambah luas, menambah 1 villa lagi. Haji Muhammad Yos Sutomo merasakan suasana di wilayah Prigen atau Tretes begitu sejuk, tenang, dan terasa damai, sangat nyaman untuk merilekkan pikiran, ruhania, dan jasmania. Yang menjadi masalah bahwa ketiga villa tersebut jarang sekali ditempati, belum tentu setahun sekali dijadikan tempat beristirahat bersama keluarga. Dikatakan mubazir atau sia-sia? Tidak juga. Demikian, Haji Muhammad Yos Sutomo tetaplah memiliki berbagai strategi bagaimana villa itu bisa dikelola, diharap mampu menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat, menjadi skala prioritas. Setelah sekian puluh tahun, Haji Muhammad Yos Sutomo terpanggil untuk melakukan perubahan dan pengembangan, dan pada tahun 2003, ketiga villa di Pugar yang kemudian didirikan hotel. Pembangunan dinyatakan selesai pada tahun 2005 dengan fasilitas 32 kamar, diberi nama Royal Senior Beauty Hotel. Kata senior sengaja disematkan, merupakan satu bentuk penghormatan bagi Haji Muhammad Yos Sutomo, merasa dilahirkan oleh seorang ibu di desa Senior, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam usaha di bidang perhotelan pun tidak selamanya selalu berjalan mulus. Terjadi penurunan bukan semata kehilangan pengunjung karena faktor bencana alam, dan itu benar-benar terjadi pada bulan Mei tahun 2006. Peristiwa memilukan lumpur lapindo mengakibatkan akses lalu lintas dari Surabaya mengalami hambatan untuk mencapai lokasi Royal Senior Beauty Hotel. Memakan waktu lama, harus mengambil jalur berputar arah melalui Mojokerto. Otomatis berpengaruh terhadap Royal Senior Beauty Hotel pun bernasib tidak baik, dinyatakan sepi pengunjung. Akibatnya perputaran uang perusahaan sedikit terhambat. Namun tidak membuat Haji Muhammad Yos Sutomo berputus asa, mudah mengambil sikap tegas untuk menutup hotel lantaran pengeluaran modal dengan pemasukan keuntungan tidak seimbang. Tidak demikian, tidak membuat Haji Muhammad Yos Sutomo mati langkah. Justru semangat pantang kendur, pantang mundur meski setapak. Justru 1 tahun berikutnya Haji Muhammad Yos Sutomo atas nama perusahaan, tepatnya di tahun 2007, Royal Senior Beauty Hotel memperluas bangunan. Kamar pun bertambah menjadi 57 ruang. Apakah biaya untuk proyek pembangunan hotel melalui pinjaman bank? Hal itu yang selalu dihindari. Dari pengakuan Haji Muhammad Yos Sutomo sendiri, dengan cara menabung dan dilakukan secara bertahap sesuai berapa jumlah uang yang tersedia. Alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asal sampai, daripada dipaksakan malah menyiksa. Selain termakan suku bunga dan riba, diharamkan dalam sanksi hukum agama. Berlanjut pada tahun 2019, sebelum negeri ini dilanda musibah kemanusiaan COVID-19, Royal Senior Beauty Hotel melakukan perubahan, perkembangan serta perluasan. Jumlah kamar kian bertambah menjadi 104 ruang. Apabila diperhatikan secara seksama dari ketinggian udara, bentuk bangunan Royal Senior Beauty Hotel sepintas seperti kapal besar yang tengah berlabuh di dermaga berhias rimbun hutan belantara, hutan mahoni. Haji Muhammad Yos Sutomo memberikan gambaran sebagai penghormatan seorang pejuang Yosudarso yang gugur di medan tempur lautan bersama kapal
perangnya. Sedangkan Sutomo alias Bung Tomo juga nama pejuang di masa pasca kemerdekaan. Sehingga lengkap sudah, dua pejuang bangsa menyatu dalam nama Haji Muhammad Yosutomo. Tak terlepas pula sebagai pembina Forum Kebangsaan Kalimantan Timur, Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia, Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat, dan lain sebagainya. Bagi para pengunjung dari dalam dan luar negeri, dengan bersinggah, menginap, boleh berhari, bermalam di Royal Senior Boutique Hotel sambil menghikmai dan menghayati cerita rakyat disesuaikan kondisi wilayah atau mengandung sejarah di zaman kerajaan atau di masa Hindia Belanda. Semua ada di sekitar Royal Senior Boutique Hotel Prigen atau Tretes, Pasuruan, Jawa Timur. Prigen nama lainnya Tretes, kecamatan terletak di sebelah barat daya Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berjarak sekitar 19 km dari ibu kota Kabupaten Pasuruan, Bangil, ke arah barat. Prigen terletak di kaki Gunung Arjuna Welirang, sedang pusat kotanya berada di Kelurahan Prigen. Prigen terkenal sebagai daerah tujuan wisata di Jawa Timur. Konon, menurut cerita dari mulut ke mulut, sejak di masa leluhur seakan menjadi mitos. Kata Tretes berasal dari kata air yang menetes berbunyi tes, 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 disebabkan sumber air yang menetes di celah-celah dinding batu di daerah Dong Biru, berada di dekat wilayah tempat wisata Kakek Bodo, dan dari arah Surabaya terletak di sebelah kanan jalan. Sejak dulu, wilayah Tretes dikenal sebagai tempat peristirahatan oleh sebab keindahan alamnya dan udaranya yang sejuk. Tretes dahulu dikenal sebagai tempat peristirahatan para petinggi zaman Hindia Belanda. Sebagai bukti peninggalan sejarah, di wilayah Tretes terdapat banyak bangunan villa peninggalan Belanda berbentuk rumah kayu bergaya Eropa. Sayangnya, jumlah rumah bersejarah semakin berkurang, kurang terawat atau lapuk termakan usia. Bahkan banyak pula yang diruntuhkan. Beberapa bangunan tinggalan Belanda itu bernama Dongde, maksudnya gedung gede. Dong Koco, maksudnya gedung kaca. Dong Ijo, Dong Biru, Eskam, sekarang jadi Hotel Surya. Tak terlalu banyak sejarah Tretes yang diketahui, namun salah satu tempat yang bisa menjadi kesaksian sejarah yaitu makam kuno di Gang Kramat 77 Pesanggerahan, merupakan makam dari cikal bakal penduduk Tretes. Setiap menjelang akhir tahun biasanya diadakan acara sedekah desa yang biasanya dipusatkan di Punden Pesanggerahan. Sedangkan tempat-tempat wisata yang dikenal sangat menyenangkan, sangat cocok untuk mengisi masa liburan sekolah atau cuti bekerja antara lain air terjun Alap-Alap, air terjun Kakek Bodo, air terjun Kebo Glundung, air terjun Putuk Truno, Coban Lowo terletak di tengah kampung antara Tretes dan Pecaluan, Vina Golf, Pasar Tretes, Cimori, Dairyland and Resto, kawasan wisata ngopi bareng Pintu Langit, Jendela Langit terletak di lereng Gunung Arjuna. Semula dari 3 villa bernama Dragon dibeli Haji Muhammad Yosutomo di usia 25 tahun, dianggap tak berguna, tak pernah ditinggali, ditengok setahun sekalipun tidak, lalu menjelma jadi Royal Senior Boutique Hotel berlabel Hotel Bintang 5, diminati para pengunjung, menjadi sarana pengajian rutin, acara kebangsaan, sehingga Haji Muhammad Yosutomo layak disebut tokoh visioner sejati, mampu membaca masa depan di luar jangkauan berpikir banyak orang, sekaligus dinyatakan mampu mewujudkan mimpi besar dengan kekuatan multidimensi sebagai pengusaha yang berkebangsaan, berkeagamaan, turut memajukan perekonomian dalam berkenegaraan.
pimpinan majelis taklim yang hadir pada hari ini, dan tentu saja yang kita banggakan bersama-sama ibu-ibu yang hari ini ada 1 juta orang juga. Luar biasa. Sehat semua ibu? Kita doakan semuanya sehat. Amin. Sehat batin, sehat rohani, sehat jasmani, sehat dompetnya juga bu. Paling tidak bisa kesini tuh dompet ibu sehat ya. Karena harus bayar bensin atau urunan ya. Paling tidak naik motor. Insya Allah dibalas oleh Allah SWT. Tentu tak lupa kepada bapak-bapak yang hadir setia menemani ibu-ibu setiap bulannya. Jadi berapa nih bapaknya? Lebih sedikit, jadi waduh 10 kali lipatnya jumlahnya, lebih kecilnya ya, jadi lebih sedikit. Karena hari kerja sehingga tidak bisa datang. Terima kasih kita sampaikan bersama-sama kepada manajemen Hotel Royal Senior. Pentingnya kita ini memperbaiki akhlak. Bahkan Nabi itu turun di dunia ini, Nabi Muhammad SAW itu tugasnya bukan bikin ibu kaya, bukan bikin ibu bapak sekalian nanti masuk surga gitu, tidak, tetapi adalah memperbaiki akhlak. Jadi Nabi itu sejarahnya turun pada masa di mana masyarakatnya itu mengalami yang kalau bahasa sekarang kerennya itu dekadensi moral ya, krisis moral, kira-kira itu disebut dengan zaman jahiliyah kegelapan, kira-kira gitu. Bukan karena orangnya gelap-gelap, bukan bu, bukan orangnya ireng-ireng, bukan, tapi karena kehidupan pada masa itu sungguh di luar batas akhlak yang ada. Nah, masyarakat yang tumbuh dengan akhlak yang cacat seperti itu akan melahirkan sebuah peradaban atau sebuah apa ya, generasi berikutnya yang pasti tidak sehat, tidak bermoral. Al-bararati al-mukhlisina fi jihadihim fi sabilillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sadaqallahul adzim. Ini yang mengadakan pengajian seperti ini. Setelah saya juga melaksanakan pengajian di perkantoran, di kedinasan, alhamdulillah. Baru kemarin saya di kantor PDAM Sidoarjo dalam rangka yaitu Jumat Berkah yang baru saja terlaksana program tersebut. Tetapi di Hotel Senior ini Masya Allah, alhamdulillah sudah berapa tahun Bapak? Berapa Bu? Subhanallah, ibu-ibu sampai hafal ibu ke? Anjir gak sing iso nirokno sing saged mawon ibu ke? Agar supaya hotel ini penuh dengan sholawat 1 kali mendatangkan 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, man sholla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Kita bersolawat 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 kali lipat, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biarpun Hotel Royal Senior ini ada di ujung paling atas sendiri, dekat dengan bukit, Masya Allah, estu nih dulu. Tapi banyak orang yang mencari, dikenal
karena berkat sholawat. Monggo ya Rabbi bil Mustafa balil maqam sidana wa firlana ma'adoya wasi'al karomi maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul labibul ya syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'alah. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan dari Royal Senior Hotel Prigen. Terima kasih sekali datang onar panjenenganipun Bapak Haji Yos Sutomo. Alhamdulillah, dengan diadakannya pengajian di hotel ini, alhamdulillah akan menambah keberkahan dan juga kemanfaatan dari hotel ini sendiri, dan juga akan menambah keimanan dan juga ketakwaan dari setiap personel yang ada di hotel ini. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi satu bagian dari pengajian atau majelis silaturahim, forum silaturahim Husnul Khotimah yang diadakan setiap bulan sekali oleh Royal Senior Hotel. Alhamdulillah, semoga menjadi satu amalan solihan makbulan, perbuatan yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang sudah kita upayakan dalam hidup kita akan menjadi satu persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya kelak kita akan mendapatkan pahala di sisinya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sekali lagi hikmah dan juga manfaat dari forum silaturahim ini sangat banyak sekali, karena kita sebagai orang Islam berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan, perintah dalam masalah kebaikan dan juga mencegah dalam masalah kemungkaran. Demikian, terima kasih dari saya, selalu bahagia dan selalu jaya dan selalu menyenangkan untuk orang-orang di sekitarnya. Alhamdulillah, selamat dan sukses atas terselenggaranya yaitu forum silaturahim Husnul Khotimah di Royal Senior Hotel Prigen ini. Dan terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah, semua staf direktur di hotel ini, terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.